Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan pongkol daripada keturunan mereka. Sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu maka ada nasab, saudara. Gak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu. Harus. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, akan datang kepada kita di suatu zaman, kata Nabi, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun kecurangan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Di zaman itu, kata Nabi, yang disebut sebagai tahun tipu daya, apa yang terjadi? Saudara, yukaddamu fiha as-sadiq. Kalau saya mulai dari yang pertama dulu, yusaddaqu fihal katib, pendusta dipercaya, saudara. Sebaliknya, wa yukaddamu fiha as-sadiq, orang yang jujur justru didustakan. Itu kata Nabi itu, nanti nih akan datang tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun kebohongan. Di zaman itu, saudara, pendusta dipercaya, justru yang jujur tidak dipercaya, saudara. Saya mau tanya, zaman sekarang sudah terjadi belum ini? Jawab yang keempat, sudah terjadi belum? Ada pendusta dipercaya? Ada pendusta dipercaya? Ada orang jujur, ustadz ini itu dicaci maki, ada? Zaman sekarang sudah. Para pendusta dipercaya, yang janji macam-macam dipercaya, sudah. Para ustadz yang ngajar dengan tulus nggak dipercaya. Nggak sampai situ, kata Nabi. Wa yuqtamanu fihal kha'in, pengkhianat dikasih amanat, suruh mimpin. Terjadi nggak ya? Terjadi tidak? Terjadi tidak? Sebaliknya, kata Nabi, saudara, wa yukhawwar fihal amin, justru orang yang penuh amanat, saudara, jujur adil, saudara, dikhianati. Bu, ibu main betul lah, ibu. Emang ngalamin? Betul? Kesian. Ya, berarti saya mau tanya sekarang, berarti yang dikabarkan Nabi udah terjadi belum? Terjadi belum? Ada lanjutannya itu hadis. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fihi ruwaybidah. Di tengah-tengah mereka tadi, saudara, para pendusta dan orang-orang yang percaya kepada para pendusta, di tengah-tengah umat manusia saat itu, yantiqu fihi ruwaybidah, para golongan ruwaybidah, mereka bercuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Sahabat bertanya, "Wa ruwaybidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Nabi menyebutnya ruwaybidah. Nah, sahabat bertanya, apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-rajul tafih fi amril ammah, orang yang bodoh tapi sok tahu urusan orang, saudara. Di hadis yang lain disebut as-safih yatakallamu fi amrin nas, orang yang bodoh tapi sok pintar bicara tentang urusan masyarakat, saudara. Jadi orang bodoh tapi sok tahu. Kalau orang Betawi bilang songong. Tahu songong enggak? Bu, tahu songong, Bu? Jadi Nabi kasih tahu ruwaybidah itu orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Ada nggak sekarang? Ayo jawab, ada nggak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Itu ruwaybidah, saudara. Itu namanya ruwaybidah. Bu, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis saya loh.
Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab, kapan lu ngaji? Lu cari semen gitar lu yang hilang. Aduh, udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib, saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa, saya hakul yakin bahwa nasab Pak Alwi sudah batal. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti, lu kapan lu ngerti? Ada lagi, saudara, orang ngaku kerja di BRIN. Kan keren tuh di BRIN, Bu ya. Bu, itu BRIN itu kan badan penelitian luar biasa, keren tuh, gaji gede, betul? Betul? Saudara, ngaku dari BRIN, saudara, kita periksa jejak digitalnya. Ternyata dia seorang ahli pakar ikan nila. Ahli pakar ikan. Tahu-tahu bicara, saudara, sebagai ahli DNA nasab. Iya, lu ahli DNA ikan cupang. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina anggota DPR RI, saudara. Ada lagi mantan Menko, saudara. Nggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab dilakukan kalah lu bomenyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi orang yang nggak ngerti nasab bicara tentang itu namanya apa? Ruwaibidhah, saudara. Nah, ternyata zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Oh, keren. Dia batalkan nasab Pak Alwi. Dia korek nasab Pak Alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari, saudara. Oh, dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh, berarti dia Imad bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imad bin Sarman. Tapi kemudian dia memakai Imad bin Utsman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imad bin Sarmana, Imad bin Sarman, Imad bin Utsman, Imad bin Samun yang mana? Oh, ini orang nasabnya nggak jelas, mengurusin nasab Pak Alwi. Iya, munyil. Kira-kira jelas gak? Lu mau beresin nasab orang, lihat dulu nasab diri lu. Kalau nasab nggak benar, jangan coba-coba ngoreksi nasab orang. Lagi nggak boleh, saudara. Hati-hati, Nabi mengatakan, saudara, ada dua perkara dalam Sahih Muslim yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Tidak boleh, saudara. At-ta'an fil ansab, bukan Arab saja yang menjaga nasab ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan, kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan pongkol daripada keturunan mereka. Sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu maka ada nasab, saudara. Gak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu. Harus. Gak boleh sembarangan, kecuali kalau betul-betul sudah terbukti meyakinkan dia pembohong. Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Gak boleh. Masing-masing saudara bangsa, suku bangsa itu punya nasab. Ada yang dijaga nasabnya, ada nasabnya memang sudah hilang begitu saja, saudara. Sampai orang-orang Yahudi Israel sampai hari ini mereka jaga nasab mereka, saudara. Jadi urusan nasab hati-hati. Makanya Nabi mengatakan hati-hati. Salah satu kufur billah adalah at-ta'nu fil ansab, hadis sahih Muslim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, singkat saja saya sampaikan. Saudara, nasab ala habaib atau nasab Pak Alwi, saudara,
sabitun bisyuhra wal istifaqah. Dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh saudara itu ditetapkan lewat syuhrah wal istifaqah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara, Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat. Salah satu yang disepakati semua madhab saudara, baik Ahlus Sunnah maupun bukan Ahlus Sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan saudara popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifaqah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama saudara, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara Al-Haythami dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haythami, udah gemeter sudah. Bukan sembarang nama itu sudah, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada imam enggak jelas sudah mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok ini. Bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil Tuhan, kami terima. Kalau dalil kami yang Tuhan, kau tidak boleh tolak. Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kemarin saya hari Jumat di Masjid Jami Al-Azhar, saudara di Kairo, ditanya sama pelajar Indonesia. Ini pengajian umum, saudara. Orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Ba'an yang ada di Indonesia, katanya dari Yaman, bagaimana itu nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'anwi, kata saya hari Jumat, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'anwi sudah ditetapkan lewat ijma', sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'anwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bisyuhra wal istifaqah, bahkan diijma'kan oleh ulama saudara. Jadi artinya kalau ada coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma' ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma', 4 Al-Qiyas. Al-Ijma' wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum saudara. Kira-kira jelas gak Bu? Nah jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh imam ini saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap tidak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Ba'anwi itu benar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak menantu Bu Habib Hanif Al-Attas lapor, apa ini bagaimana nih Pak Sidimatnya? Kenapa? Kita bilang dia ditantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab dari Hanif, kalau Iman dan kelompoknya geng nasab, bekal nasab menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya, saya tahu pengetahuan nasabnya, saya tahu kemampuan debatnya saudara. Saya punya mantu 7 saudara, semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing, mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tablet saudara. Nggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif saudara ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Dia sampai di sana, Iman kabur. Al-Kaburi. Nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Iya. Kacau saudara. Ya sudah, dia kabur saudara. Kamu lagi berdebat saudara.
Kemarin digelar debat difasilitasi oleh Robito Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari? Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Robito Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti Nasab Ba'alwi, Nasab Ba'alwi itu lembaganya Robito Alawiyah. Kalau meneliti, ya datang dong. Anda meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan. Dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia. Datang. Apa itu FPI? Siapa mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya meneliti. Ini neliti tapi nggak pernah datang ke Robito. Iya, apa yang lu teliti? Pantat kebo. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Diundang kemarin, saudara, ayo suruh bawa teman-teman yang gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Robito Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab saudara, oleh tim kita baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo. Tapi datang dulu ke Robito. Kemarin kita di Robito, nanti kita di UIN Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa terjadi? Enggak datang kemana? Ditungguin sampai jam 10 malam. Lagi-lagi. Kabur. Gengnya dia, saudara, yang namanya Kori, saudara. Nantangin Mbak Alwi, Baklai, ayo kita berantem. Wah, jagoan juga dia. Dia nantangin Habaib berantem, yang ditantangin Habib Bahar, yang kena. Yang ditantangin Habib Bahar, emang doyan Baklai, saudara. Betul. Ibu kenal sama Habib Bahar? Yang begini ditantangin Baklai, emang demen loh. Kapan mau Baklai? Malam ini, saya datang malam ini. Awas kau lari. Datang Habib Bahar ke Kresek Banten, saudara. Tengah malam, didatangi ke rumahnya, di depan rumah Iman, saudara. Ayo, siapa yang Baklai? Mabur. Ngajak berdebat, didatengin kabur. Ngajak Baklai, didatengin kabur. Al-Kaburi. Sekali lagi, saudara, maka itu sudah. Saya pesankan kepada Hanif kemarin, ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba nantang debat lagi, nggak usah dilayani. Udah nggak usah dilayani, cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita cegah. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman, ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam iman terserah, itu sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat Nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Kemat, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim, saudara. Di situ ada Gus Wafi, ada Maimun Nafis, saudara, ada Muhammad Asgaf, dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim, dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi sekaligus menyangkal para pembatal nasab. Buku ini akan dibagikan ke seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya para kiai punya pegangan. Di situ ada pelajaran ilmu nasab yang sangat mendasar. Insya buku itu sudah jadi, ya kawan. Dan itu buku diberikan sambutan oleh tokoh-tokoh Indonesia. Di antaranya Profesor Dr. Abdus Somad, Ustadz Uas, saudara, bikin sambutannya. Begitu juga Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, mewakili Jakarta, bikin sambutan. Pimpinan pondok pesantren Sidogiri, saudara, juga bikin sambutan. Gus Najih dari pesantren Sarang, saudara, putra Mbah Maimun Zubair, juga bikin sambutan, saudara. Isi buku itu tidak kurang dari 100 pernyataan dari ulama-ulama dunia tentang keabsahan daripada Nasab Ba'alwi. Dan yaitu referensinya lebih dari 100 kitab yang membahas tentang Nasab Ba'alwi, saudara. Maka saya katakan kepada Habib Hanif, cukup, cetak ini buku, sabar luaskan. Apapun yang dikatakan ke depan oleh imam, angin lalu, jangan dianggap, saudara, karena dia tidak mentunduk kepada dalil, dia tidak mentunduk kepada kebenaran. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukunya? Mau bukunya? Beli. Lu kan mau aja loh.
Buku 500 halaman lumayan, betul? Betul? Kiai-kiai akan diberikan gratis, saudara. Kiai-kiai pondok-pondok pesantren akan kita sebarluaskan. Insya Allah. Ya sudah, sebagai penutup saya bertanya, ini semua siap bersatu, siap bersaudara, mau diadu domba tidak, mau dipecah belah tidak, takbir.